Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Pernikahan yang Diselimuti Dusta episode kedua. Sebelumnya Nisa mau ucapin banyak-banyak terima kasih ya yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Begitu mulus sandiwara mereka, sampai bertahun-tahun pernikahan Fitri dan Banyu tidak tercium sama sekali oleh Laras. Bukan Laras istri yang bodoh atau semacamnya, tapi karena memang tak ada tanda-tanda yang patut Laras curigai kecuali hadirnya Sena. Apa alasan Sena kalian kasih ke aku? Apa kamu sebagai ibu tidak menginginkan terus berada di dekat anaknya? Laras membuka suara. Kamu menyakiti dirimu sendiri dan juga aku, Mbak. Kamu umpan aku untuk menikah dengan suamimu. Dan sekarang dengan seenaknya kamu menyuruhnya menceraikanku. Di mana hatimu, Mbak? Di mana? Teriak Laras, kini dadanya naik turun, telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Fitri terdiam, kepalanya mendadak berdenyut, tak sekalipun dia ingin menyerahkan Sena pada madunya itu, madu yang dia inginkan sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata dia tidak tahan dengan perlakuan Banyu yang lebih perhatian terhadap Laras dibandingkannya, padahal keadaannya yang tengah sakit pastinya membutuhkan perhatian yang lebih dari Banyu. Penyakitku kembali lagi, Ras. Tidak ada yang merawat Sena. Dokter memvonis umurku tidak lama lagi. Jadi aku ingin Sena mempunyai seorang ibu pengganti. Suara Fitri melemah. Dia sadar jika apa yang telah dia lakukan dulu suatu kesalahan yang fatal. Gila kalian berdua, umpat Laras. Mas, jadi semua keluargamu tahu tentang hal ini? Pandangan Laras beralih ke arah suaminya. Iya, maafkan Mas Ras. Jawab Banyu lemah. Bagus kamu sudah tahu Laras, sekarang saatnya kamu ceraikan Laras sekarang. Tiba-tiba Saida ibu Banyu datang bersama suaminya. Mereka bertiga menoleh ke sumbernya suara. Mama, Banyu bangkit dan mendekati sang ibu. Sudah bertahun-tahun Mama menunggu momen ini. Apa yang kamu kejar dari perempuan mandul seperti Laras? Lihat Fitri, walaupun dia mempunyai penyakit, tetapi dia bisa menyambung keturunanmu. Sementara dia, 7 tahun kalian menikah. Tak satu pun benihmu bisa dia buahi. Teriak Saida sambil menunjuk menantu mudanya. Mah, cukup. Aku mencintai Laras. Ada atau tidak anak yang lahir dari rahimnya, aku tetap tidak akan menceraikannya. Ujar Banyu. Laras bergeming di saat ada benih yang tumbuh dalam rahimnya, namun keadaan menjadi rumit. Satu persatu rahasia suaminya terbongkar. Penyesalan yang datang terlambat, dia merutuki dirinya sendiri. Begitu bodohnya hingga kebohongan yang bertahun-tahun disimpan rapat oleh suaminya tak terendu sedikit pun. Mas, sekarang kamu pilih aku atau dia? Teriak Fitri, dia kini merasa ada yang membela, yaitu ibu mertuanya. Saida sangat menyayangi Fitri karena orang tua Fitri merupakan sahabatnya dan juga saham di perusahaan suaminya sebagian besar milik orang tua Fitri. Walaupun Banyu sendiri lebih memilih bekerja di perusahaan lain, tetapi paling tidak perusahaan suaminya akan tetap tertopang. Aku sudah katakan, aku tidak akan memilih. Egois kamu, Mas. Aku lebih membutuhkan kamu daripada dia. Aku butuh perhatian kamu, Mas, sementara dia tidak. Tunjuk Fitri pada rivalnya. Au, sakit. Tiba-tiba Fitri memegangi perut dan berteriak kesakitan. Au, Mas, sakit. Teriak Fitri wanita merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Dengan sigap Banyu menuntun Fitri duduk di kursi. Ruangan ini tak sebanding dengan rumah asli mereka yang dihadiahkan saat pernikahan mereka. Namun Banyu lebih memilih tinggal di mes, di samping tempat kerjanya lebih dekat. Laki-laki itu tak mau dipandang rendah oleh keluarga istrinya. Ayo kita bawa ke rumah sakit yuk, ajak Saida dan Harto orang tua Banyu. Tidak usah mah, Fitri istirahat di rumah saja, ucapnya lemah. Tunggu apa lagi, pergi kamu. Kehadiranmu tidak diharapkan di sini, hardik Saida pada menantu yang lainnya. Pah, aku mau ikut pindah dari sini. Aku udah gak tahan tinggal di tempat seperti itu, sempit. Aku butuh ruang untuk bergerak dan memulihkan tubuhku, ujuk Fitri. Laras bangkit karena memang tak ada lagi keperluannya di sini. Semua sudah jelas, apa yang disembunyikan Banyu telah terbongkar. Kini dia harus menyusun rencana untuk melanjutkan hidupnya dan membalas semua perbuatan orang-orang yang telah menyakitinya. Diayunkan langkah kakinya menuju hotel tempat dia mengistirahatkan badan lelahnya. Sementara Banyu dan kedua orang tuanya sibuk mengurusi Fitri yang kambuh dari sakitnya. Kita ke rumah sakit ya, Fit, ajak Saida, wanita tua itu tampak khawatir dengan menantu kesayangan. Papa, panggil Sena, bocah 3 tahun itu terbangun karena mendengar suara ribut-ribut. Iya sayang,
Jawab Banyu seraya mendekati anak sematawayangnya bersama Fitri, kemudian membawanya ke gendongan. "Mana Ante Laras?" Sena celingukan mencari Laras, pasalnya dia sempat mendengar suara Laras di rumahnya. Astagfirullah, Laras. Banyu terkejut, laki-laki itu baru menyadari jika istri yang lainnya telah pergi dari mesnya. Banyu menurunkan Sena kemudian berlari hingga ke depan gang, namun dia tak menjumpai istrinya. Dia kebingungan dan sangat khawatir dengan Laras mengingat hari sudah sangat larut malam. "Laras," panggil Banyu. Dia masih saja berlari hingga sampai jalan besar, namun masih saja pria itu tak menemukan istrinya. "Secepat itukah Laras pergi?" gumam Banyu. Sementara Laras membekap mulutnya sendiri yang tengah bersembunyi di samping pagar rumah orang. Dia tak ingin Banyu menemukannya, karena semakin Banyu berbicara akan membuat hatinya semakin sakit. "Laras, maafkan aku. Sungguh aku sangat mencintaimu. Aku tak akan mau berpisah darimu." Diri Banyu berkata seolah dia tengah berbicara dengan istri keduanya itu. "Banyu, cepat pulang, Fitri pingsan!" teriak Harto. Laki-laki berperawakan tinggi putih itu berlari menuju mesnya, kemudian melihat keadaan Fitri di kamar. "Ayo, kita bawa ke rumah sakit." Saida sudah menyiapkan segala sesuatunya, bahkan pakaian mereka sudah masuk ke dalam koper. Sementara Sena hanya mematung bingung melihat orang tuanya dengan wajah panik. "Kenapa harus bawa koper segala, Mah? Kita hanya kontrol sebentar," protes Banyu. "Karena setelah dari rumah sakit, kalian tidak mau memperbolehkan tinggal di sini lagi." Saida mulai mengatur anaknya. Itulah kenapa Banyu tidak ingin tinggal di rumahnya. Orang tuanya, terutama sang ibu, selalu ikut campur dengan rumah tangganya. Bahkan selama ini dia merasa dirinya dikendalikan oleh ibunya. "Iya, Nyu, sebaiknya kalian tidak tinggal di sini. Kalau kamu ke rumah sakit besar, jauh jaraknya, kasihan Fitri," Harto menimpali. "Tapi pekerjaan Banyu ada di sini, Pak. Tidak mungkin Banyu tinggalkan begitu saja." Banyu masih protes dengan usulan orang tuanya. "Tinggalkan saja, kamu urus perusahaan Papa. Papa dan Mama sudah tua, sebenarnya sudah tidak mampu mengurus perusahaan sendiri." Sudah, kalian kok malah berdebat, ayo bawa Fitri ke rumah sakit," potong Harto yang terlihat geram mendengar istri dan anaknya saling debat. Banyu menyerah, entah sampai kapan laki-laki itu akan tegas terhadap orang tuanya. Tiba-tiba Fitri tersadar dari pingsannya. "Pak, aku gak usah dibawa ke rumah sakit. Ambilkan obatku saja, kepalaku hanya sedikit pusing," ucap Fitri pada suaminya. "Tapi kamu tadi pingsan, Fit. Apa gak sebaiknya periksa keadaanmu?" protes Banyu. Fitri "Bawa aku ke rumah saja, nanti panggil dokter langgananku. Aku capek kalau bolak-balik ke rumah sakit, Pak," pinta Fitri lemah. "Iya," jawab Banyu singkat, pikirannya masih dipenuhi dengan Laras. Malam itu juga mereka berangkat ke rumah yang belum pernah Banyu tempati sama sekali. Hanya beberapa kali dia bermalam di sana, karena memang setelah menikah Banyu tetap bekerja dan tinggal di mes, sementara Fitri tinggal di rumahnya. Belum lama ini Fitri ikut bersama Banyu, hal itulah yang membuat Banyu tidak pernah membawa Laras berkunjung ke mesnya. Dan setiap keluar dari mes, Fitri menggunakan penutup wajah semacam cadar untuk menutupi wajahnya dari para tetangga. Tetangga mereka yang masih tergolong baru memang tidak mengetahui perihal Banyu yang mempunyai 2 istri. Mereka berdua sangat rapat menutup semuanya. Sepanjang perjalanan Banyu hanya diam. Pikirannya tak tenang, keadaan Laras lah yang kini dia cemaskan. Pasalnya di kota yang asing itu, Laras tidak mempunyai teman sama sekali. Bahkan seluk-beluk kota itu dia tak tahu sama sekali. Terlebih hari sudah sangat larut. Bagaimana jika terjadi apa-apa sama Laras, pikirnya. "Pah, kamu kok dari tadi diam saja sih? Kamu pasti mikirin Laras kan?" tanya Fitri menebak. Namun Banyu hanya diam, menghindari perdebatan yang nantinya akan terjadi jika dia memilih untuk menjawab iya. "Seharusnya aku tak membawa Sena pada Laras kemarin. Kalau tidak akan seperti ini kejadiannya. Kamu sih pakai ngancam mau bunuh diri segala," sungut Banyu. Langkahnya kini serba salah. Fitri selalu mengancam untuk menyakiti dirinya sendiri jika Banyu tak menuruti keinginannya. "Kamu kok jadi nyalahin aku sih, Pak?" rajuk Fitri. "Sudahlah, Fit. Aku capek terus-menerus berdebat denganmu. Istirahatlah. Bukannya kamu tadi pusing. Perjalanan masih jauh," ucap Banyu dengan nada tinggi. Fitri merajuk, dia menyilangkan tangannya di dada, kemudian bersiap untuk tidur. Dia memang seperti itu, tingkahnya seperti anak kecil. Perjalanan dilalui Banyu dengan suasana hening. Istri pertamanya sudah mendengkur di sampingnya, sementara Sena dan kedua orang tuanya berada di mobil lainnya. Laras sendiri menghubungi tukang ojek yang mengantarnya tadi ke mes Banyu untuk kembali ke hotel. Pikirannya tak kalah kacau. Wanita yang tengah berbadan 2 itu memijat pelipisnya untuk meredakan rasa sakit yang menerpa kepalanya. "Kalau butuh apa-apa, telepon saya saja, Mbak," tawar tukang ojek yang ditaksir umurnya baru 20 tahun itu.
Iya, terima kasih. Kalau tidak keberatan, mau minta tolong belikan saya makanan untuk mengganjal perut. Balas Laras. Baik mbak, mau dibelikan apa? Tanya si tukang ojek. Apa saja mas, yang terdekat-dekat sini saja. Tukang ojek itu mengangguk kemudian pergi ke warung sate yang tak jauh dari hotel itu. Tak lama dia kembali menemui Laras yang masih menunggu di lobi hotel. 1 bungkus sate kambing diserahkan pada Laras. Terima kasih mas, ini uangnya sekalian sama ongkos tadi. Laras menyerahkan uang merah pada tukang ojek itu. Ini kembaliannya mbak, protes si tukang ojek. Ambil saja kembaliannya mas, besok pagi bisa antarkan saya ke terminal. Pagi-pagi sekali kalau bisa, karena saya akan pulang menggunakan bis pagi. Siap mbak, bisa. Laras menuju kamarnya dan beristirahat setelah menghabiskan setengah porsi sate yang dibelikan tukang ojek tadi. Mulutnya tak selera untuk makan, namun perutnya berontak ingin segera diisi. Dia pun tak boleh egois karena di dalam perutnya ada janin yang butuh asupan nutrisi. Paginya tukang ojek yang semalam mengantarnya sudah menunggu di depan lobi hotel. Laras pun diantar menuju terminal bis, kemudian tak lama Laras pulang ke kotanya. Laras menghabiskan waktu perjalanannya hanya dengan tidur. Janin dalam perutnya seolah mengerti kondisi sang ibu. Dia tak rewel seperti biasanya. Sesampainya di rumah, Laras melihat ada seseorang yang tengah menunggunya di teras. Perempuan bermata lebar itu duduk di ubin terasnya sambil memainkan gawainya. Fa, sapa Laras singkat. Mbak, ada yang mau aku bicarakan, ucap Hanifah dengan ragu. Soal apa? Laras bertanya tanpa melihat Hanifah, perasaan masih kecewa dengan gadis itu. Tangannya sibuk memutar anak kunci pada daun pintu rumahnya. Tentang Mbak Fitri, Laras menoleh dengan penuh tanda tanya. Aku menoleh dan memasang wajah tanda tanya. Hanifah menunduk, dia tak berani menatapku. Masuk dulu, pintaku. Hanifah mengekoriku kemudian duduk di sofa ruang tamu. Aku memasukkan tas berisi baju ke dalam kamar, kemudian ke dapur untuk membuat teh hangat untukku dan Hanifah. Minum dulu, Fah. Gadis itu mengganggu kemudian menyeruput teh miliknya. Kalau kamu mau cerita tentang pernikahan mereka, aku sudah tahu, Fah. Kamu gak usah cerita lagi. Ucapku tanpa menunggu Hanifah membuka suara. Maksud Mbak? Gadis mampai itu mengerjitkan dahinya. Aku barusan pulang dari rumah mereka. Ucapku datar, entah kenapa aku merasa asing di hadapan gadis ini. Padahal aku sangat akrab. Jadi Mbak sudah tahu semuanya. Aku mengangguk lemah karena memang badanku masih terasa capek. Mbak, maafkan aku. Hanifah tiba-tiba menangis dan memelukku. Sudah, Fah, ini bukan salahmu. Mungkin Mbak aja yang terlalu bego. Dibohongi sampai bertahun-tahun tapi tidak tahu. Balasku. Mbak jangan ngomong seperti itu. Mereka yang terlalu jahat. Sebenarnya dari awal aku tahu ingin sekali kasih tahu Mbak. Tapi Mbak Fitri mengancam kalau biaya kuliahku akan di-stop oleh mereka. Astagfirullah, sampai segitunya. Iya Mbak, tadinya aku juga tidak paham masalah mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku tahu semuanya. Bahkan rahasia Mbak Fitri yang gak Mas Banyu ketahui. Paparnya membuat aku membelalakan mata. Maksud kamu rahasia apa, Fak? Sebenarnya Mbak Fitri sudah sembuh dan sekarang ini dia hanya pura-pura seolah-olah dia masih sakit dan parah. Tutur Hanifah. Untuk apa, Fak? Tanyaku heran. Untuk mengambil perhatian Mas Banyu, Mbak. Dari dulu Mas Banyu itu tidak pernah suka sama Mbak Fitri. Mas Banyu cintanya hanya sama Mbak, sambung gadis itu. Aku menghela napas panjang, masih tak percaya dengan rahasia Mas Banyu dan Mbak Fitri sama ini. Dan sekarang Hanifah membeberkan bagaimana tindak tanduk Mbak Fitri yang lain. Kamu tahu dari mana soal itu? Pihak rumah sakit juga sebenarnya terlibat, Mbak. Jadi ayahnya teman kuliahku itu kepala bagian laboratorium. Beliau mau ngusut kasus ini, termasuk pemalsuan tes DNA yang Mbak lakukan kemarin. Tutur Hanifah. Astagfirullah, ucapku seraya membekap mulutku sendiri. Sebenarnya aku mau lepas dari mereka, Mbak. Jadi sekarang aku kerjanya selalu ambil lembur agar aku bisa membiayai kuliahku sendiri. Kalau aku terus dibiayai sama keluarga mereka, sudah pasti aku juga akan menanggung semua dosa kebohongan Mbak Fitri. Aku mengangguk mengiyakan pemahaman Hanifah. Aku pun baru tahu fakta ini. Setahuku, Hanifah dibiayai oleh orang tua Mas Banyu. Gadis itu memang rajin, dia bekerja sambil kuliah ekstensi. Ternyata banyak hal yang tidak aku ketahui. Ya, keluarga Mas Banyu memang tidak menyukaiku semenjak kami menikah. Aku kira semua itu karena aku anak yatim piatu yang tidak mempunyai apa-apa. Tapi fakta lain menunjukkan jika memang aku bukanlah menantu yang mereka inginkan. Sekarang rencana Mbak apa? Tanya gadis itu lagi. Aku belum tahu, Fah. Kepalaku masih belum bisa mikir yang berat-berat, masih capek.
Astagfirullah mbak, maaf ya, aku malah ganggu mbak, seharusnya mbak istirahat. Gadis berjilbab marun itu bangkit dan hendak pamit. Kamu nginep di sini saja Fah, temani aku ya. Tapi aku mau istirahat dulu, nanti ada yang mau aku omongin lagi. Pintaku pada gadis itu. Mbak yakin gak apa-apa? Iya, gak apa-apa, makanya aku minta kamu nginep di sini. Aku butuh teman cerita Fah. Mungkin sekarang hanya kamu yang bisa dengarkan keluh kesahku saat ini. Oke mbak, kebetulan kuliahku juga udah selesai, kerja juga sedang libur. Aku mengangguk kemudian bangkit dari dudukku. Aku istirahat bentar ya, kamu kalau mau istirahat juga boleh Fak, atau terserah apa-ngapain, ujarku pada sepupu suamiku itu. Iya mbak, santai saja, balasnya kemudian masuk ke dalam kamar. Mbak, aku buka warungnya ya, sambung Hanifah lagi. Iya Fak, kamu sudah tahu semua harga-harganya kan? Ucapku sedikit berteriak karena posisiku sudah berada di dekat kamar. Aku pun akhirnya mendekat ke arah Hanifah dan membantu dia membuka warung. Tak lama setelah warung aku buka, Mbak Nurma langsung datang dengan berlari mendekatiku. Wajahnya sedikit menunjukkan kecemasan. Ras, kemarin ada polisi nyariin Banyu, ucap Mbak Nurma dengan napas yang tersengal. Ada apa memangnya mbak? Tanyaku. Mbak gak tahu Ras, mereka tanya Banyu. Karena gak ada, terus mereka langsung pergi lagi. Aku dan Hanifah saling pandang. Mungkin temannya Mas Banyu mbak, jawabku untuk menenangkan diri padahal hatiku mendadak tidak karuan. Kamu kemarin dari mana? Oh, kemarin dari rumah saudara mbak. Bohongku, aku tidak ingin Mbak Nurma berspekulasi yang tidak-tidak kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Karena aku sendiri belum cukup mental untuk menceritakan masalahku pada Mbak Nurma. Kalau ada apa-apa bilang ke Mbak Ras, siapa tahu Mbak sama Masmu bisa bantu, ujar Mbak Nurma. Iya mbak, wanita berbadan sedikit gembal itu mengangguk. Oh ya, aku sekalian mau beli gula sama kopi Ras. Biar Iva yang mengambilkan mbak istirahat saja, potong Hanifah. Setelah Mbak Nurma pulang, aku beranjak kembali ke kamar dan merebahkan tubuhku di atas ranjang. Kemudian tak lama aku tertidur pulas. Suara Hanifah membangunkan aku membuat aku sedikit tersentak karena Hanifah sudah berada di ambang pintu kamar. Wajahnya sedikit tegang sambil menunjuk arah pintu depan. Ada apa Fah? Tanyaku penasaran. Ada polisi di depan mbak, cari Mas Banyu. Jawab Hanifah sedikit berbisik. Hah, yang benar Fah. Aku berjalan menuju ruang tamu dan mengintip dari orang yang berada di luar sana. Ada apa mereka mencari Mas Banyu ya Fah? Gadis itu menggeleng, perasaan menjadi tidak enak. Ada kasus apa yang membuat dua orang berseragam coklat itu mendatangi rumah kami? Dengan sedikit keberanian, aku membuka pintu depan untuk mempersilahkan tamu itu masuk. Selamat siang Bu, apa benar ini rumah saudara Banyu Pramudia? Tanya seorang berseragam coklat dengan name tag Sigit. Iya benar, silakan masuk Pak. Kedua polisi itu mengikutiku masuk ke dalam ruang tamu, sementara Hanifah mengintip di belakang pintu ruang tengah. Apa Banyu ada Bu? Tanya polisi itu. Tidak ada Pak, dia belum pulang, kerja di luar kota. Maaf, bapak-bapak ini ada keperluan apa dengan suami saya? Suami? Dua polisi itu saling pandang, kemudian melihat mengusap layar gawainya. Tak lama polisi yang bernama Sigit itu melihatku, kemudian melihat ke arah layar handphone. Ada apa dengan mereka? Maaf, apa ibu ini Bu Fitri? Sekarang aku yang melihat ke arah Hanifah. Bukan Pak, saya Laras Sandrawati. Ibu ini istrinya Pak Banyu? Tanya polisi itu lagi. Iya Pak, saya istrinya, jawabku. Tapi di data yang kami pegang, istri Pak Banyu hanya bernama Bu Fitri yang terdaftar di sistem. Polisi itu membuka mapnya dan meneliti ulang. Maaf Bu, apa ibu istri kedua dan hanya menikah siri? Tanya polisi yang lainnya. Iya Pak, saya istri kedua, tapi saya baru tahu kemarin waktu saya mengunjungi suami saya di luar kota. Selama 7 tahun ini saya tidak tahu, tapi saya dan suami saya menikah secara sah, bukan menikah siri, paparku. Tapi pernikahan ibu dengan Pak Banyu kemungkinan tidak terdaftar, karena di data yang kami bawa ini tidak ada nama Ibu Laras. Seharusnya kalau Pak Banyu mempunyai 2 istri secara sah, maka akan muncul nama istri lainnya, papar polisi itu. Hanifah mendekat dan duduk di sebelahku. Kami saling pandang sejenak. Ada kemungkinan pernikahan itu dimanipulasi, ucap polisi tersebut. Dimanipulasi? Duniaku kembali runtuh untuk kedua kalinya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itu mungkin peribahasa yang sesuai untuk keadaanku saat ini. Setelah kedua polisi itu pergi, Hanifah menarik tanganku menuju ruang tengah. Ada apa Fah? Tanyaku penasaran. Pasalnya gadis itu tampak ingin mengatakan sesuatu. Lihat buku nikahnya mbak. Kita lihat buku nikah mbak dan Mas Banyu palsu atau asli. Oh iya, kenapa aku gak kepikiran sampai ke sana ya? Ucapku sambil menepuk kening.
Memang selama ini aku tak pernah membuka buku sakral itu, hanya waktu akad nikah saja aku melihat isinya. Dan waktu itu tidak ada yang mencurigakan, sama seperti buku nikah pada umumnya. Sepasang foto di lembar kedua dan data diri di lembar ketiga dan seterusnya. Namun ada hal janggal waktu itu, Mas Banyulah yang mengurus semua persyaratan di KUA dan aku hanya terima beres. Waktu itu memang aku menikah di kediaman Mas Banyu, karena aku sudah tidak mempunyai orang tua lagi, sementara wali yang diwakili oleh kakak kandung ayah rumahnya di pulau seberang. Sebentar Fah, aku ambil dulu. Jawabku kemudian aku beringsut menuju kamar dan membuka lemari pakaianku. Di dalam laci aku menyimpan buku itu, tapi anehnya buku nikah itu kini hanya tinggal satu. Yang satu untuk suami tidak berada di laci ini. Aku yakin pasti ini ulah Mas Banyu, atau jangan-jangan dia sudah ada niat untuk menceraikanku. Pah, tinggal satu bukunya. Aku memperlihatkan buku itu pada sepupu iparku. Lihat Mbak, Hanifah langsung mengambil buku itu dari tanganku. Gadis itu tak sabaran untuk membukanya. Kalau dilihat sekilas memang seperti asli Mbak. Apa memang asli ya Mbak? Gadis pekerja keras itu mulai bimbang. Coba aku cek dulu di mesin pencarian. Tanpa menunggu jawaban dari Hanifah, aku langsung mengeluarkan gawai dan membuka aplikasi internet. Kemudian mencari ciri-ciri buku nikah asli dan palsu. Pah, lihat ini. Hanifah mendekat dan melihat beberapa ciri-ciri buku nikah asli dan buku nikah palsu. Salah satunya ketika lembar demi lembar diterawang maka akan ada logo burung Garuda. Tanpa dikomando, Hanifah langsung membawa buku itu ke jendela untuk menerawang lembar demi lembar. Fix ini Mbak, buku nikah Mbak palsu. Logo Kemendiknya juga nggak ada. Astagfirullah ya Allah, Fa, lirihku. Aku duduk di kursi dekat meja makan. Hanifah yang tadi masih sibuk menerawang buku nikahku, kini menyusul duduk di dekatku. Kita cek ke KUA yang ada tertulis di buku itu Mbak, biar lebih jelas. Air mataku sudah tak bisa keluar lagi, sudah mengering dari semalam. Kini Allah menunjukkan sesuatu lagi padaku. Tapi kenapa harus bertubi-tubi begini ya Allah? Apa sebenarnya rencana di balik ujian ini? Mbak, Hanifah menggenggam tanganku, aku mendongak, menyapu manik matanya. Kamu tahu tentang ini, Fa? Nanyaku penuh penekanan. Demi Allah, Mbak, aku tidak tahu tentang ini. Aku hanya tahu tentang Mbak Fit. Ucap Hanifah, air mukanya mulai berubah. Aku percaya, Fa, sekarang bantu aku melewati masalah ini. Jujur rasanya, aku pengen nyerah. Ketika aku tahu tentang ini secara bersamaan. Aku membuang pandangan keluar jendela. Mbak, aku pasti akan bantu, sebisa mungkin. Mbak tenang ya, masih ada aku. Hanifah memelukku hangat. Mbak, mau aku antar ke KUA, mumpung masih siang. Aku menggeleng. Aku capek, Fa, besok saja. Sore itu, aku dan Hanifah masak makanan yang cukup banyak. Di samping untuk mengalihkan perasaanku yang kian tersayat, juga karena selera makanku makin bertambah. Rasanya ingin terus saja ngemil. Sangat bertolak belakang ketika hari itu aku pingsan, walaupun selera makanku kini berubah menjadi yang manis-manis. Padahal sebelumnya aku paling suka makanan gurih seperti gorengan dan yang berkuah-kuah. Mbak, bukannya dulu Mbak suka gorengan ya? Sepertinya Hanifah mulai curiga, tapi kehamilanku masih akan aku sembunyikan terlebih dahulu. Lagi pengen aja buat puding sama bolu, udah lama gak makan. Lagian ada kamu juga, kamu kan suka banget sama bolu jadul. Jadi aku harus menghargai tamu dong. Jawabku ketika aku menolak usul Hanifah untuk membuat tempe mendoan. Mbak bisa aja, bilang aja malas ke pasar. Kan harus beli tempe dulu, redeknya. Itu tahu kalau buat bolu kan bahan-bahan di warung tinggal ambil. Ya, toko sembakoku yang aku kelola hampir 6 tahun ini memang sudah cukup besar. Isinya pun lengkap, dari sembako, bahkan bahan-bahan kue pun tersedia di warung. Dulu aku hanya berjualan kecil-kecilan, namun seiring berjalannya waktu, warung yang aku rintis semakin besar. Modal yang aku gunakan hasil dari tabungan sama aku bekerja dulu memang tak banyak. Tapi alhamdulillah cukup untuk modal aku buka usaha. Warung ini aku bangun di depan rumahku dan Mas Banyu. Waktu itu kami membelinya secara kredit selama 5 tahun atas namaku dan tinggal 2 bulan lagi angsurannya selesai. Walaupun Mas Banyu selalu memberi uang untuk membayar angsuran, tetapi uang itu tidak pernah aku gunakan. Uang itu aku tabung di buku tabungan khusus nafkah dari Mas Banyu. Sedang asiknya kami bercengkrama, tiba-tiba gawaiku berdering dengan nama Mas Banyu tertera di layarnya. Kenapa? Nggak diangkat, Mbak? Tanya Hanifah. Malas kalau nantinya harus berantem, Fa. Biarlah, jawabku. Enggak, Mbak kasih tahu pasal polisi yang datang mencari dia. Biarlah, kan sudah Mbak kasih tahu alamat rumah Mama dan alamat mesnya. Hanifah mengangguk, kemudian fokus kembali dengan laptopnya yang sedang menampilkan film horor kesukaan kami. Pagi sekali aku dan Hanifah sudah siap untuk pergi ke KUA yang tertera di buku nikahku dengan Mas Banyu.
Gadis itu sengaja izin kerja untuk menemaniku. Hanya butuh waktu 1 jam, kami sudah sampai di pelataran di gedung KUA yang tertera di buku nikah. Dengan perasaan gamang, aku masuki gedung itu. Sampai di lobi, kami langsung disambut oleh petugas dan menanyakan maksud kedatangan kami. Setelah kami menceritakan tujuan kami, petugas itu mengarahkan ke bagian informasi. Sebentar ya Mbak, saya cek dulu nomor registrasinya, jawab perempuan yang bertugas di bagian informasi. Maaf Mbak, nomor registrasinya tidak terdaftar, ucap perempuan tadi setelah beberapa menit mengotak-atik komputernya. Apakah ada arsipnya Mbak? Maksud saya di hari ini apa di arsip sini ada nama saya dan suami saya? Oh ada Mbak, sebentar saya cek di buku arsip dulu. Wanita berjilbab warna kaki itu membuka buku arsip tahun 2015, tahun dimana aku dan Mas Banyu menikah. Mbak, pernikahan Mbak dan suami juga tidak terdaftar di sini. Coba saya lihat buku nikahnya. Aku pun menyodorkan buku itu, kemudian wanita tadi mulai memeriksa. Ini bukunya palsu Mbak, ucap wanita itu. Astagfirullah, jadi benar palsu Mbak. Iya Mbak, kalau Mbak masih tidak yakin, saya tanya sama kepala KUA-nya ya. Aku mengangguk. Tak lama wanita tadi keluar dari ruang kepala KUA diikuti seorang bapak yang aku tebak itu adalah kepala KUA. Buku ini punya Mbak? Tanya kepala KUA. Iya Pak, jawabku. Mbak dapat dari mana? Kemudian aku jelaskan duduk permasalahannya bahwa semua itu yang mengurus Mas Banyu. Mbak bisa perkarakan ini dengan tindak pidana penipuan dan pemalsuan data. Aku dan Hanifah saling pandang. Aku dukung Mbak, jawabnya. Tapi janin ini, aku elus perutku yang masih datar. Mbak hamil? Aku mengangguk. Ya Allah, kenapa rumit begini? Tak apa Ras, aku akan membayar semua perbuatanku terhadapmu, asalkan kamu bisa memaafkanku dan menerimaku kembali. Jangan mimpi Mas. Mas Banyu masih tidak beranjak dari rumah ini. Akhirnya aku tinggalkan dia masuk ke dalam kamar. Kemudian mengunci pintu dari dalam, jujur tak ingin lagi melihatnya, apalagi tersentuh olehnya. Rasa cinta yang dulu selalu bersemi dan selalu aku pupuk, kini menguap begitu saja, yang tersisa hanya rasa benci dan dendam yang membara. Malam ini aku lalui dengan perasaan tidak nyaman. Aku seperti tinggal bersama orang lain. Padahal pria yang masih meringkuk di depan televisi itu orang yang paling aku rindui kehadirannya. Jam 8 pagi Pak Zainal memberi kabar jika laporannya terhadap Mas Banyu sudah masuk ke kantor polisi. Di sini aku dijadikan sebagai korban dan saksi. Aku hanya berdoa agar langkah ini yang terbaik yang aku ambil. Coach, kalau aku tidak melaporkan dengan kasus penipuan, Mas Banyu akan tetap dilaporkan oleh Pak Zainal karena beliau yakin Mas Banyu tidak bekerja sendiri. Ada sindikat yang bergerak dalam bidang pemalsuan dokumen-dokumen penting. Setelah selesai berberes rumah, aku membuka warung agar tak merasa bosan karena tiduran di dalam kamar. Di samping itu juga, aku malas untuk melihat muka Mas Banyu yang masih terlelap. Aku memeriksa buku penjualan selama 2 hari ketika Hanifah menjaga warung kemarin. Kemudian memindahkan ke buku khusus penjualan. Sejak awal, aku selalu menulis pengeluaran dan pemasukan warungku, agar aku lebih mudah menghitung apakah usahaku mengalami keuntungan atau kerugian. Ras, mau beli deterjen? Sapa Bu Jenny langganan warungku. Oh iya Bu, jawabku kemudian mengambilkan deterjen yang berada di jauh dari tempatku duduk dan meletakkan di meja kasir. Wanita setengah baya itu masih keliling mengambil belanjaan yang lainnya. Tiba-tiba mobil polisi yang kemarin lusa datang sudah parkir di seberang warungku. Kedua polisi yang sama pun turun dan menghampiriku di warung. Selamat pagi Bu, saya yang mencari Pak Banyu kemarin. Apa Pak Banyunya ada? Aku pun mengangguk. Bersamaan dengan itu Mas Banyu keluar dari dalam rumah. Ras, minta kopi instan ya, ucap Mas Banyu sambil mengucek matanya. Laki-laki itu terkejut melihat 2 orang berseragam coklat tengah mengobrol denganku. Ini ada yang nyari kamu Mas. Tak lama Mas Banyu bisa menguasai keadaan. Kini dia mempersilakan kedua polisi itu masuk dengan ekspresi biasa saja. Ada apa Ras? Kok Banyu dicari polisi? Tanya Bu Jenis yang sudah berdiri di depanku. Enggak tahu Bu, ini sudah belanjaannya. Sudah Ras, tunggu suami saya gajian dulu, baru borong kebutuhan kamar mandi juga, sambung Bu Jenny. Oh iya Bu, jawabku sambil tersenyum kemudian menghitung belanjaan Bu Jenny. Setelah Bu Jenny pulang, aku masuk ke dalam rumah bermaksud untuk membuatkan minuman untuk tamu Mas Banyu. Namun bersamaan dengan itu, kedua polisi itu keluar dan diikuti dengan Mas Banyu di belakangnya. Maaf Bu, Pak Banyu terpaksa saya bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas kasus pemalsuan data pasien di Rumah Sakit Bakti Ibu dan laporan terbaru dari KUA Kecamatan Pandean, ucap salah satu polisi itu. Iya Pak, silahkan, jawabku datar.
Kemungkinan besok atau lusa kami akan memanggil ibu sebagai korban sekaligus saksi dalam kasus tersebut, sambungnya. Baik Pak, sekilas aku lihat Mas Banyu. Ras, aku akan mempertanggungjawabkan semuanya. Aku mohon, setelah ini maafkan aku, ucap Mas Banyu di sela langkah kakinya. Aku hanya diam mematung tak menanggapi omongan Mas Banyu. Mataku mengikuti pergerakannya yang semakin menjauh dari pintu rumah. Kemudian, laki-laki itu hilang di balik pintu mobil polisi. Aku menghela napas berat, ku tatap kepergian mobil berwarna coklat itu dengan perasaan gamang. Ada rasa lega ketika orang yang telah menipuku bertahun-tahun akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi ketika aku mengelus perutku, aku teringat jika nanti anakku akan lahir dari seorang mantan narapidana. 2 hari berlalu setelah penangkapan Mas Banyu, kini aku akan hadir untuk memberikan kesaksian. Barang bukti berupa buku nikah sudah aku serahkan. Mbak Laras ya? Sapa seseorang yang kutaksir usianya di bawahku. Saya Azam, petugas KUA yang diutus Pak Zainal untuk mengikuti perkembangan kasus pemalsuan buku nikah. Oh iya Mas, saya Laras. Aku merapatkan kedua telapak tangan di dada ketika laki-laki yang mengaku bernama Azam itu hendak mengulurkan tangan. Aku dan Mas Azam berbincang cukup lama sambil menunggu panggilan penyidik. Laki-laki manis itu yang tadinya aku kira pendiam ternyata orangnya sangat rame. Bahkan beberapa kali aku terkekeh karena candaannya yang garing. Nanti kalau Mbak Laras berencana mau mengurus buku nikah, hubungi saya saja. Dijamin asli, candanya. Belum kepikiran sampai sana Mas, takut ditipu lagi sayanya. Balasku. Kalau calon pengantin prianya petugas KUA, nggak mungkin nipu Mbak. Aku hanya tersenyum kecil, tak lama namaku dipanggil untuk memberikan keterangan. Aku pun menceritakan bagaimana kisahku dengan Mas Banyu. Aku pun memberikan hasil tes DNA Sena dan Mas Banyu yang menurut keterangan Hanifah dan Mbak Fitri sendiri dipalsukan. Mari Mbak Laras bareng saya. Kebetulan tujuan saya melewati rumah Mbak Laras. Tawar Mas Azam. Maaf Mas, saya bawa motor sendiri. Tolakku. Wah, sayang sekali. Lain kali kalau ada panggilan lagi, biar saya jemput ya Mbak Laras. Aku hanya tersenyum menanggapi guyonannya. Kemudian aku pamit untuk pulang terlebih dahulu. Saat hendak keluar ruangan, aku bertemu dengan Mbak Fitri yang dikawal oleh 2 orang polisi. Sorot matanya mengisyaratkan kebencian yang luar biasa. Tatapannya sangat tajam ke arahku. Kamu pikir kamu sudah menang? Kamu salah Laras. Sebentar lagi kamu akan menyesal karena telah berani main-main denganku. Ucap perempuan yang aku rasa sinting itu. Bisa-bisanya dia mengancamku seperti itu. Padahal apa yang dia tuai itulah yang dia tanam dulu. Adanya dia di kantor polisi itu pun bukan karena laporanku. Dasar perempuan aneh, batinku. Lakukan apa yang akan kamu lakukan Mbak. Aku tak peduli. Jawabku datar dengan tatapan tak kalah tajam. 1 minggu setelah penangkapan Mas Banyu, terhitung sudah 2 kali aku mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait kasusnya. Menurut keterangan pihak kepolisian, Mas Banyu dan Mbak Fitri membeli buku nikah itu seharga 2 juta rupiah dari seseorang yang sudah menjadi residivis pemalsuan buku nikah dan dokumen lainnya. Untuk sanksi yang mereka dapatkan belum ditentukan karena pihak polisi masih menunggu keterangan dari tersangka residivisi tersebut yang kabur keluar kota. Aktivitasku di rumah tak berubah, menjaga warung dan berbenah rumah. Sesekali mengikuti kegiatan ibu-ibu di komplek. Siang itu aku tengah menjaga warung seperti biasa. Tiba-tiba ada mobil berhenti tepat di depan warungku. Tak lama turun seorang wanita dan langsung mendekatiku. Keterlaluan kamu Laras, tega kamu laporkan suamimu sendiri ke kantor polisi. Sudah hebat kamu rupanya, teriak seorang wanita yang baru saja turun dari mobil. Kamu itu masih seujung kuku Laras, tidak ada apa-apanya. Aku sedikit terkejut dengan kehadiran Mbak Fitri kesini. Secepat itukah dia keluar dari penjara dengan kasusnya? Aku tersenyum miring. Memang pantas dia mendapatkan itu. Balasku tanpa menaikkan emosiku. Dan satu lagi, dia bukan suamiku. Ambil saja Mbak, aku tidak butuh suami penipu. Balasku tak kalah sengit. Oh jelas, dia suamiku dan sampai kapanpun dia akan tetap menjadi suamiku. Wanita itu mendorongku dengan keras hingga aku terjatuh di lantai. Au, rintihku. Perutku mendadak sakit dan terasa ada cairan yang keluar mengalir di pahaku. Pandanganku mendadak buram dan akhirnya gelap. Namun sebelumnya aku bisa melihat wanita itu berlari ke mobilnya dan pergi dengan kecepatan tinggi. Setelah itu aku tak mendengar apapun. Aku memindai sekeliling ruangan dengan cat berwarna putih mendominasi. Samar aku dengar seorang pria yang berbicara dengan Mbak Nurma. Alhamdulillah Mbak Lara sudah sadar. Suara pria itu semakin mendekat. Ras, udah sadar, ucap Mbak Nurma. Mbak Nurma, Mas Azam, kok ada Mas Azam di sini?
Tanyaku bingung pasalnya pria pegawai KUA itu yang sedari tadi aku dengar suaranya. Saya tadi mau kasih kabar Mbak Laras tentang kasus Mas Banyu, tapi pas saya sampai di rumah Mbak Laras, Banyu sudah pingsan di dekat warung, jawabnya. Astagfirullah, aku mengusap perutku. Alhamdulillah calon bayimu selamat Ras, ucap Mbak Nurma membuatku lega. Aku segera mengucap syukur dengan mengelus perutku yang masih rata. Terima kasih Mbak, Mas Azam sudah membantu saya, ucapku. Iya Ras, Mbak tinggal dulu ya, rumah tadi lupa nggak dikunci soalnya. Mas Azam saya titip Laras ya, kalau ada apa-apa telepon saya, ucap Mbak Nurma pada Mas Azam. Iya Mbak, jawab laki-laki berkacamata itu. Mas Azam mengantar Mbak Nurma sampai di depan pintu UGD. Kemudian laki-laki berperawakan tak terlalu tinggi itu mendekat ke arah ranjangku. Kata dokter, kalau infus ini habis, Mbak Laras sudah boleh pulang, ucap laki-laki itu. Sekali lagi terima kasih Mas Azam, balasku. Pria itu mengangguk. Mbak Laras tadi kenapa? Kok bisa jatuh? Apa ada orang sengaja mencelakai Mbak Laras? Aku hanya tersenyum mendengar pertanyaan runtun dari pria itu. Istrinya Mas Banyu, jawabku, sembari melihat ke arah pintu berharap Mbak Nurma tidak membiarkanku terjebak lebih lama dengan pemuda ini. Oh iya, saya paham. Masalah ini yang mau saya jelaskan kenapa saya bisa sampai di rumah Mbak Laras tadi. Papar laki-laki berjambang tipis itu. Masalah apa ya Mas Azam? Tanyaku penuh rasa penasaran. Begini Mbak Laras, jadi proses hukum terhadap Mas Banyu dan Mbak Fitri masih tetap berjalan. Tetapi untuk Mbak Fitri belum bisa ditahan karena kurang bukti. Walaupun menurut keterangan Mas Banyu yang mengurus surat itu Mbak Fitri. Oh, jadi itu kenapa dia bisa seenaknya datang ke rumah saya ya? Tapi bukannya kemarin kita lihat dia udah di kantor polisi? Tanyaku. Saya tidak terlalu paham kalau itu Mbak. Mungkin karena ada satu hal. Menurut keterangan dokternya, dia tengah menjalani perawatan pasca operasi kanker. Paparnya. Apa Anda percaya jika wanita yang kemarin kita temui itu penderita kanker? Mataku memicing. Tidak sama sekali, dia terlihat sehat. Karena memang dia sehat, lanjutku. Laki-laki berpenampilan selalu rapi itu memainkan alisnya. Maksud Mbak Laras? Dia memang tidak sakit, hanya pura-pura saja, jawabku. Apa aktingnya kurang pandai Mas Azam? Untuk kemarin dan hari ini mungkin dia lupa baca skrip. Jadi dia lupa kalau harus akting. Laki-laki itu terkekeh, aku pun menimpali dengan tawa kecil. Mas Azam bisa saja, ledeku. Saya punya teman pengacara, kalau misalnya Mbak Laras mau sharing-sharing dulu masalah yang Mbak Laras hadapi, kecuali kalau Mbak Laras berniat untuk menyambung tali pernikahan dengan suami. Aku terperanjat dengan kata-kata terakhir pria itu. Apa dia sudah melangkah mencampuri ranah pribadiku? Maksud Mas Azam apa ya? Maaf Mbak Laras, saya salah bicara. Maksud saya ini sudah menikahkan puluhan pasangan pengantin. Doa saya pada mereka yaitu agar mereka bisa selamanya bersama hingga mau memisahkan. Tapi maaf ya Mbak Laras, apa yang suami Mbak Laras lakukan itu sudah sangat menodai ikatan pernikahan. Bahkan melakukan penipuan terhadap istrinya sendiri. Ini sudah masuk ranah pidana, bukan lagi masalah rumah tangga yang biasa. Jika Mbak Laras bersedia, saya akan kenalkan dengan rekan saya Bu Nadia. Beliau seorang pengacara yang biasa menangani kasus seperti ini dan biasanya beliau akan melapor ke perlindungan perempuan, mengingat tindakan yang berurusan Mbak Laras alami itu sudah di luar kendali. Papar Mas Azam panjang lebar. Aku menimbang apa yang dilakukan Mas Azam barusan. Kata-kata sangat terarah dalam memaparkan sebab akibatnya. Ya, sepertinya aku memang harus mendapatkan perlindungan dari KPAI. Karena aku sendiri bingung harus berlindung pada siapa. Satu-satunya laki-laki yang aku gantungkan anganku padanya malah menyakitiku. Baik Mas Azam, kapan kiranya saya bisa bertemu dengan Bu Nadia? Kalau Mbak Laras sudah baikan, saya akan langsung pertemukan dengan beliau. Karena bisa saja mereka datang untuk menyakiti Mbak Laras kapan saja. Baik Mas Azam, jawabku menurut apa yang pria tampan itu sarankan. Sebaiknya Mbak Laras ada yang menemani kalau di rumah. Saudara apa seseorang yang bisa bantu-bantu di rumah misal. Laki-laki itu memberi saran lagi. Iya mas, saya memang kepikiran mau mengerjakan seseorang untuk bantu-bantu di rumah. Bener itu Mbak, aku khawatir banget pas dapat telepon dari Mbak Nurma kalau Mbak jatuh. Terobot Hanifah yang tiba-tiba udah berdiri di sampingku. Astagfirullah Hanifah, kamu ngagetin Mbak saja. Habisnya aku ucap salam dari tadi, nggak ada yang jawab sih, jadi aku masuk aja. Oh ya Mas Azam, ini Hanifah sepupu ipar saya. Hanifah langsung mengulurkan tangannya pada Mas Azam, namun dengan segera pria itu menangkupkan kedua telapak tangannya di dada. Iya, saya Hanifah, sapa gadis itu seraya tersenyum manis. Saya Azam, petugas KUA yang Pak Zainal pimpin. Ucap Mas Azam seraya mengenalkan diri hanya sendiri. Mbak,
Aku ke toilet dulu ya. Baik, saya nih dari tadi. Pamit Hanifah seraya memegangi perutnya. Iya, jangan lama-lama, bentar lagi aku pulang. Jawabku, mataku beralih menatap cairan infus yang tinggal sedikit lagi. Iya mbak, gadis itu berlalu dengan meninggalkan tas kecilnya di sampingku. Mas Azam kalau mau kembali lagi ke kantor, nanti dimarahin Pak Zainal loh. Sindirku agar laki-laki itu pergi dari sini. Jujur saja aku merasa grogi jika lama-lama berada di dekatnya. Mata elangnya selalu mencuri pandang terhadapku. Tidak Mbak Laras, Pak Zainal sudah memberitahu izin sampai sore kok. Lagian hari ini jam kantor hanya sampai jam 3 sore. Ilahnya kini laki-laki itu malah mendekatiku. Maaf Mbak Laras, infusnya tidak lancar. Ucap pria berbaju batik coklat itu seraya memainkan pengatur tetesan infus. Setelah laki-laki itu membenarkan aliran infusku, suasana menjadi hening. Pria itu kini memainkan gawainya, begitu pun denganku. Saya mau istirahat dulu Mas Azam, sebaiknya Mas Azam pulang saja, kan sudah ada Hanifah. Iya Mbak Laras, maaf ya kalau Mbak Laras merasa tak nyaman. Nanti tunggu sepupu Mbak kembali, soalnya saya harus menjalankan amanat dari Mbak Nurma untuk menjaga Mbak Laras di sini sebelum beliau datang. Aduh, ada saja alasan pria itu. Ini juga Hanifah kenapa lama sekali, batinku. Mbak, aku tadi lihat sesuatu. Coba Mbak lihat ini. Hanifah tiba-tiba masuk dengan keadaan ngos-ngosan. Kenapa? Kamu lihat hantu? Tanyaku khawatir. Ini lebih dari hantu Mbak, lihat deh. Gadis itu menyodorkan gawainya. Bego banget sih, kerja kayak gitu saja nggak becus. Akibat ulah kamu, aku jadi ditangkap polisi. Untungnya aku punya alasan kalau aku sebenarnya sakit parah, jadi tidak ditahan. Aku sudah muak dengan skenario kamu, Fit. Aku akan bongkar semua karena kepala laboratorium sudah tahu. Jadi dengan aku membeberkan atau tidak, pasti aku akan dipecat. Suara itu terdengar jelas dilontarkan oleh Mbak Fitri. Gambar mereka juga tertangkap dengan baik. Kirim videonya ke nomorku, Fa, untuk jaga-jaga kalau diperlukan. Iya Mbak, dengan gesit gadis itu mengotak-atik gawainya. Tak berapa lama video itu sudah masuk ke dalam gawaiku. Maaf Mbak Laras, saya permisi dulu. Dia berkacamata itu tiba-tiba mendekat ke ranjang di mana aku berbaring. Loh, masnya nggak mau nganterin Mbak Laras pulang toh? Soalnya aku sebentar lagi mau masuk kerja. Protes Hanifah. Wah, kamu nggak nemenin aku? Rajutku. Nanti habis pulang kerja aku temenin Mbak. Tapi kalau sekarang nggak bisa, aku udah beberapa kali izin soalnya. Mbak tenang aja ya, nanti malam aku nginep di rumah Mbak. Tawar Hanifah. Tapi aku nggak enak sama Mas Azam, Pak. Kamu tunggu sampai Mbak Nurma datang ya, please. Mohonku. Oke deh. Tapi kalau 10 menit Mbak Nurma nggak datang, aku berangkat ya. Tawar gadis itu. Iya bawel. Ya udah, suruh Mas Azam pulang gih. Aku nggak enak sama dia. Kulirik pria yang baru beberapa hari aku kenal itu tengah berbincang dalam sambungan telepon. Mas Azam kalau mau pulang nggak apa-apa kok, biar Mbak Laras sama saya. Ucap Hanifah ketika pria itu sudah menutup teleponnya. Beneran Mbak Laras? Tidak apa-apa kalau saya tinggal. Kebetulan benar Pak Zainal menghubungi. Ucapnya dengan penuh rasa bersalah. Mungkin karena tadi dia menawarkan untuk mengantarkan pulang. Iya nggak apa-apa kok, Mas Azam. Mbak Nurma juga sebentar lagi pulang. Jawabku. Baik kalau begitu saya tinggal ya Mbak Laras. Mbak. Mas Azam menggantung ucapannya seraya menunjuk ke arah Hanifah. Hanifah, saya Hanifah Mas. Serobot gadis priang itu. Oh iya Mbak Hanifah, maaf saya tidak bisa mengantar Mbak Laras pulang. Sesalnya. Tidak apa-apa Mas. Terima kasih banyak atas bantuannya tadi. Ucapku seraya menangkupkan kedua tanganku di depan dada. Pria itu tersenyum menapakkan kedua lesung pipinya, kemudian meninggalkan ruangan ini dengan diantar Hanifah sampai di ambang pintu. Tak lama Mbak Nurma datang bersama anak Kayla, anak gadisnya, dengan membawa satu renteng yang kemungkinan berisi makanan. Wanita berbadan sedikit gempal itu meletakkan rantang di atas nakas, kemudian membukanya. Aroma gulai menguar membuat rasa laparku kembali menyerang. Makan siang dulu yuk, pasti belum pada makan kan? Sambil nunggu dokter kita makan dulu. Ayo Fah, ajak Mbak Nurma. Enggak Mbak, aku malu. Ucap gadis itu dengan cinggiran kudanya. Biasanya juga malu-maluin. Ledek Mbak Nurma, kemudian diiringi dengan suara tawa Kayla dan juga aku. Mana si penghulu itu Ras? Tanya Mbak Nurma di sela-sela aktivitas makan kami. Sudah aku suruh pulang Mbak. Tadi tidak enak merepotkan dia. Baru kenal beberapa hari, masa sudah merepotkan? Ujarku. Kamu gak merasa gak enak sama aku Ras? Candanya. Kalau sama Mbak Nurma mah udah tahunan. Ya enggak lah. Jawabku. Iya, memang harus gitu. Gak usah merasa gak enak sama aku Ras. Kamu sudah aku anggap sebagai adikku sendiri. Jadi apapun masalahmu, sebisa mungkin kita selesaikan bersama-sama. Iya Mbak, makasih banyak ya, ucapku.
Mbak Nurma sudah mengetahui pelik masalah yang kuhadapi. Sebelum Mbak Fitri datang dan marah-marah, aku sudah panjang lebar bercerita dengan orang lain yang sudah kuanggap sebagai kakakku sendiri itu. Wanita itu sangat terkejut dan marah ketika mendengar semua penuturanku mengenai Sena, Mbak Fitri, dan juga buku nikah yang dipalsukan. Wanita yang sudah berkepala 4 itu siap membantuku untuk membalas perbuatan mereka. Kenapa bengong, Ras? Makan yang banyak, biar kandungan kamu kuat. Kamu kan sudah janji sama aku kalau mau balas perbuatan mereka. Mbak Nurma menepuk pelan pundakku. Iya Mbak, balasku dengan sedikit tersenyum. Aku sangat beruntung memiliki tetangga yang menyayangiku dan mendukungku serta saudara ipar yang berpihak padaku. Hanifah satu-satunya kerabat Mas Banyu yang berteman dekat denganku. Dulu aku pikir jika sikap keluarga Mas Banyu yang tidak suka terhadapku karena aku anak yatim piatu. Tetapi sekarang setelah 7 tahun menikah, Allah membongkar kebohongan mereka. Menjelang sore, aku sudah diperbolehkan pulang, tetapi dokter muda yang menanganiku tadi menyuruhku kontrol kandungan setiap 1 bulan. Beliau juga sudah memberiku alamat beserta nomor teleponnya. Jangan sukar menghubungi saya, Mbak Laras. Kalau terjadi sesuatu, walaupun kandungan Mbak Laras selamat, tetapi resiko tetap ada. Papa dokter muda itu senyum tulusnya berkembang. Terima kasih dokter, semoga saya dan calon bayi saya tidak kenapa-napa. Jadi tidak perlu menghubungi dokter toh, candaku. Seorang dokter yang mempunyai pasien sangat banyak dan jadwal padat seperti dokter Daniel itu, apa sempat membalas pesanku? Itu nomor pribadi saya, insya Allah pasti saya akan balas kalau Mbak Laras mempunyai keluhan. Sambungnya lagi. Baik dok, terima kasih, saya pamit. Dokter itu tersenyum manis, begitupun dengan Mbak Nurma dan Hanifah. Hanifah terlihat memainkan Alicia pada dokter muda itu, dan menahan senyum atau jangan-jangan ini dokter yang dia ceritakan tempo hari. Setelah masuk ke dalam taksi online yang dipesan Hanifah, seketika tawanya pecah, sampai-sampai air matanya keluar membasahi pipinya. Ada apa? Ada yang lucu? Rajuku. Sepertinya dia sedang menertawakanku. Dokter Daniel, tadi lucu mbak. Gadis itu sih saja tertawa. Kenapa memangnya? Tanyaku penasaran. Dia itu teman SD dulu mbak. Dia dulu culun bener. Sering kami gangguin, terus nangis. Sekarang gak nyangka udah jadi dokter aja. Tawa Hanifah masih berlanjut. Yang bener, kamu salah lihat kali. Dia kan udah dokter tetap di sini. Masa kamunya masih kuliah? Protesku. Karena aku dulu kan pernah off dulu 2 tahun sebelum aku memutuskan kuliah, papar Hanifah. Oh iya ya, tapi kayaknya dia lupa sama kamu deh. Masa gak nyapa? Protesku lagi. Mungkin dia ingat siapa aku, makanya dia dendam. Enggak kok, tadi pas dia keluar, aku samperin dia. Ternyata dia masih ingat. Cuma tadi mau negur, takut salah orang, jelasnya. Oh iya Ras, orang yang bantu-bantu kamu sudah ada, Bude Hasna. Saudaraku dari kampung, kita yang janda anak 2. Dia tadi sudah aku suruh beres rumah kamu. Kalau nanti kamu gak cocok, bilang aja sama aku ya. Nanti cariin yang baru. Iya mbak, pokoknya makasih banyak ya. Selain Mas Azam, Mbak Nurma menyarankan untuk mempekerjakan seseorang untuk bantu-bantu di rumah dan sekaligus untuk jaga warung, agar aku tak kecapean. Karena aku tak hanya capek fisik dan juga pikiran yang terkuras karena masalah ini. Taksi online yang kami tumpangi sudah memasuki gang rumahku. Rumahku tak jauh dari jalan besar, hanya beberapa ratus meter saja. Gang depan rumah juga termasuk gang besar yang terhubung dengan kecamatan lain. Mbak, aku langsung berangkat kerja ya, udah telat nih, tapi tadi udah izin kok. Pamit gadis periang itu. Iya Fah, kamu naik taksi online ini aja, biar aku bayar sekalian. Aku menyarankan ya kepada driver taksi online tersebut. Astagfirullah mbak, motorku ketinggalan di rumah sakit. Gara-gara terlalu semangat ceritain si Daniel tadi, jadi ketinggalan deh. Kami spontan tertawa sementara sopir taksi hanya tersenyum ditahan, mungkin malu mau ikut tertawa. Akhirnya taksi online tadi mengantar Hanifah kembali ke rumah sakit untuk mengambil motornya. Dari arah rumah Mbak Nurma, seorang ibu yang mungkin jika ibuku masih hidup seumuran dengan ibuku, tergopoh mendekati kami. Wah, kebetulan baru mau aku panggil Bude Hasna. Ini kenalin, Laras yang nantinya Bude akan tinggal di rumah ini. Tadi kan sudah Nurma minta tolong bantu-bantu sapa rumah Laras. Assalamualaikum Neng Laras, saya Hasna, kerabat jauh Nurma. Neng Laras bisa panggil saya Bude, ucap Bude Hasna memperkenalkan diri. Waalaikumsalam, saya Laras Bude. Semoga Bude nantinya betah ya tinggal sama saya, mari masuk, ajakku kemudian. Bude Hasna dengan cekatan membantuku masuk ke dalam rumah. Beliau aku minta antar langsung ke kamar untuk istirahat. Sementara Mbak Nurma dan Kaila langsung pulang ke rumahnya. Bude duduk di sini dulu sebentar ya.
Pintaku pada Bude Hasna ketika beliau hendak bangkit setelah membantuku merebahkan badan. Dari awal aku sudah sreg sama Bude Hasna, orangnya keibuan dan juga jika dilihat dari cara bicaranya, Bude Hasna orangnya penyabar. Iya Neng, jawab Bude kemudian duduk di sampingku. Apa Mbak Nurma sudah menceritakan tentang saya? Hanya bercerita kalau Neng Laras jatuh dan suaminya pergi, jadi butuh orang untuk bantu-bantu di rumah, karena Neng Laras sudah gak punya orang tua, papar Bude Hasna. Aku pun menceritakan semua yang aku alami pada Bude Hasna, bagaimana keadaanku saat ini yang kemungkinan dalam bahaya. Tenang saja Neng, Bude jago pencaksilat kok. Ya walaupun udah lama gak diasah. Dulu sewaktu masih muda, Bude masih sering berlatih. Tapi insya Allah masih bisalah kalau untuk jaga-jaga. Neng Laras yang sabar ya. Semoga masalah ini cepat berlalu dan Neng bisa mendapatkan kebahagiaan kembali. Papar Bude Hasna tulus. Aku tersenyum haru, entah kenapa aku kembali mempunyai sosok ibu sebagai pelindung. Setelah berbincang cukup lama, Bude Hasna pamit untuk masuk. Aku berharap masakannya sesuai dengan lidahku. Sementara aku tertidur dan terbangun ketika Bude Hasna memanggilku berkali-kali. Neng, ada orang di teras. Bude gak berani bukakan pintu. Orangnya marah-marah. Bisik Bude Hasna. Siapa Bude? Tanyaku penasaran. Ibu-ibu sama anak gadisnya. Laras, keluar kamu!